Kak Rifa sama Bang Nandar kan, eh, kenapa belakangan ini udah jarang berdiskusi dengan Bang Edis gitu? Karena menurut saya pribadi, Enggak lah, saya enggak enggak jarang. Saya begini, malah masuk ke tempat dia kemarin. begini. Edis nggak berani, Pak. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di channel yang sangat kita cintai, yaitu channel Debat Apologet Islam. Nah, ini channel baru teman-teman yang baru saya ganti namanya. Siapa tahu ini membawa keberuntungan buat kita semua. Baiklah teman-teman, kali ini kita lihat bagaimana Uni Rifa dan juga Bang Nandar bertemu dengan para pengikut Edis ini. Sedangkan kenapa beliau ini tidak berdebat dengan Edis? Karena Edis sudah tidak mau menaikkan para pendebat senior Islam. Yang dihadapin Edis ini hanya orang Islam yang minim keilmuan Islamnya. Edis baru mau tuh nerima mereka. Tapi buat para senior, Edis tidak akan berani menghadapinya. Kita lihat bagaimana pengikut Edis ini yang sekarang merebak di mana-mana ini, menjadi hama buat keislaman kita ini. Marilah kita saksikan teman-teman. Iya, kalau Edis nggak berani itu lain cerita ya Bang Nandar ya. Karena menurut saya Berani. begini bang, karena menurut saya pribadi kan itu saya nggak memihak kemana-mana, itu cukup mendidik loh yang bagi yang Ya, sekarang gini, Bapak kan agamanya Kristen. Menurut Bapak Edis ya, mendidik, wajar Bapak mengatakan seperti itu. Tapi pertanyaan saya, apa parameter menurut Bapak Edis mendidik? Coba Bapak kasih tahu ke saya 3 aja indikatornya. bukan Jangan bilang Edisnya. bukan. Bukan Edisnya. Siapa? Bukan Edisnya. Oh, siapa yang mendidik? Ya kalian yang diskusi cukup mendidik kan. Hah? Contoh nih Kak Rifa sama Edis kan. Ya, Aduh, kecil banget, Pak. Dua-duanya, contoh Kak Rifa sama Edis. Enggak, saya tanya teman-teman yang jangan di bawah ke nggak saya. dengar juga Pak. Nggak dengar Kalau ya? saya dikatakan mendidik, wajar. Pertama, saya menggunakan kaidah ilmiah. Kedua, saya selalu mengkonfirmasi. Ketiga, saya mengikuti cara berpikir. Keempat, saya mahasiswi. Nah, pertanyaan saya, Edis mendidik itu indikatornya apa? A, apakah konfirmasi pemahaman lain dulu, lalu kemudian mengambil pemahaman tersebut, mengkritisinya dengan menggunakan rasio, logika, dan dalil. B, apakah Edis adalah orang yang menggunakan data? Data kalau ada percuma Pak, kalau tidak dipakai sesuai dengan tempat. Apakah ketika penggunaan data itu apakah dia memiliki kredibilitas? Maksudnya dia mengklaim mempelajari Al-Quran sekian tahun. Bisa nggak kita buktikan secara implementasi dia belajar Al-Quran sekian tahun? Pak, saya udah lihat Pak ketika dia baca Pak, kalau klaim Pak, saya juga bisa ngaku jadi bini Tuhan Pak nanti Pak. Maka kalau Bapak bilang saya mendidik, saya terima. Nah, mungkin jaringan Uni lagi di area yang kurang pas sinyalnya ya teman-teman. Bapak tolong perbaiki lagi Ya, sorry. suaranya, didekatkan lagi Bapak biar teman-teman yang di bawah dengarnya jelas Pak. Silakan Pak. Halo Pak. Ya, halo. Bisa diperbaiki Pak, itu HP-nya Pak, didekatkan aja Pak. Jadi nggak usah pakai headset biar suaranya agak kencang Pak. Udah didekatin, cuman mungkin atau coba gini, saya bagusin dulu, nanti saya minta naik lagi ya Kak ya. Ya baik Bapak, baik, terima kasih. Terima kasih Kak, terima kasih. Ya. Teman-teman, karena dia izin turun ya teman-teman, izin turun, nanti naik lagi katanya mau diperbaiki dulu. Ya, mungkin yang lainnya silakan teman-teman Oten yang mau naik. Di sini ada gemercik air dekat ulah, dekat balong. Nah, teman-teman silakan yang mau naik, para
teman Oten. Teman Oten silakan naik. Mungkin ada hambanya Edis di sini, silakan naik hamba Edis. Dibicara tentang Edis ya kan. Edis itu sebenarnya dulu dia itu berapologet itu bukan dengan ilmu, tapi dia meminta haknya supaya enggak dibikin terus babak belur agama dia. Itu saya ingat banget tuh. Makanya dia kalau lagi live itu sering curhat. Ini tengok nih Zakir Naik datang, banyak polisi yang jaga, giliran kami enggak. Dia menyamakan antara orang kajian ilmu dengan penghujatan. Nah terus si Edis juga termasuk orang yang dulu itu mengakui bahwa kitabnya banyak salah lah, bahwa yang disembah dia itu bukan apa namanya, Yesus bukan sumber dari segala sesuatu, itu ada. Nah jadi si Edis ini adalah orang yang dulu sebenarnya itu jadi bulan-bulanan kami. Kenapa saya tidak pernah mau diskusi hatua sama Edis dulu? Karena saya sudah pernah mengalami diskusi hatua sama dia tuh sekitar berapa kali gitu. Ketika kemunculannya di TikTok kenapa rame, ada indikator. Ingat dulu Bang Yonatan Andar, Yusuf Manubulu? Yusuf Ingat Manubulu sekali. itu yang nonton satu malam sampai 4 ribuan ya live Iya, streamingnya kan. Rame gitu tuh kalau di YouTube. Nah, tapi nggak lama kemudian dia ketangkoi polisi kan gara-gara penipuan kan, kebohongan kan. Iya. Nah, itulah bukti orang-orang sesat dan salah. Dia tidak akan tahu pada waktu dia sesat itu dia sedang salah. Tapi dia tahu salah nanti ketika sudah dapat pembuktian secara nampak. Yusuf Manubulu. Bahkan dulu si MKC dulu banyak yang nonton kan, padahal dia berilmu nggak? Enggak. Jadi teman-teman kita itu nggak butuh ilmu, mereka butuh orang yang berani menghujat Nabi kita. Maka dia akan rame itu. Percaya aja kalau nggak. Contoh, dulu ingat nggak Kiai Murtad dulu? Itu bongkar-bongkar aib orang tuh, rame yang nonton di situ. Jadi kawan-kawan Oten ini bukan butuh ilmu, tapi butuh hiburan. Mendengarkan penghujatan. Hiburan mereka apa? Mendengarkan orang lain menghujat. Nah itu bedanya kita sama mereka. Selamat pagi Bang Putra Negara. Selamat pagi. Muslim apa Kristen Bang? Saya bukan Muslim, bukan Kristen. Aduh, gimana nih Uni? Lidara ini Uni, lidara. Nggak apa-apa. Baik, di sini Apa keyakinannya? Keyakinannya apa Pak? Kalau boleh tahu. Kejawen. Oh ya, silakan monggo. Mau ditanya tentang Islam apa yang mau ditanya? Saya sering mengikuti inilah. Kenapa sih kok suka sekali ini? Saling bertanya, saling menjatuhkan. Sorry. Bentar. Ketika Bapak bertanya ke kami, kenapa kalian suka sekali? Lalu Bapak bilang suka bertanya, suka menjatuhkan. Pertama yang harus saya bahas, apa masalah dengan suka bertanya Pak? Itu hak kami loh. Justru yang aneh Bapak, kenapa Bapak kok nanya-nanyain kesukaan kami? Kedua, saling menjatuhkan ini maksudnya apa Pak? Bapak jelaskan, lalu tunjuk bukti Pak. Baru kami bisa jawab. Karena Bapak menjelaskan, menanyakan sesuatu yang kami tuh bingung. Emang kapan kami saling menjatuhkan ya? Kan gitu. Jadi tolong Bapak jelaskan kedua dulu. Kalau memang kami suka bertanya, urusannya sama Bapak apa? Kan itu kesukaan kami. Saya jelaskan. Silakan. Silakan. Yang pertama, baik Kristen maupun Islam itu kan sering berdebat atau berdialog atau apalah namanya itu. Yang itu kan menimbulkan hal-hal yang itu saya yakin negatif lah. Saling Contohnya apa Pak? Contohnya apa Pak hal negatifnya Pak yang pernah terjadi? Jangan dipotong dulu itu loh. Kok sukanya motong-motong itu loh. Lah harus dipotong lah Bapak orangnya. Bapak seolah-olah kami harus ikut suka Bapak yang ya. tadi menyampaikan apa saya motong? Cobalah agak. Loh Pak, saya di sini narasumber. Masa Bapak ngatur-ngatur saya? Loh. Bapak ngatur-ngatur saya di Komar Islam. Memang Bapak siapa? Inilah. Memangnya Bapak di sini diberi hak untuk mengatur-ngatur narasumber. Memangnya Bapak di sini adalah orang yang diundang untuk menjadi orang yang bisa mengatur bagaimana jalannya diskusi kah?
Inilah. Enggak loh Pak, di sini Bapak disuruh bertanya, bukan Ini ngatur. egois sekali kalian. Oh jelas saya egois. Saya harus egois menghadapi penjajah Egois, Pak. tidak pernah Ketemu menghargai penjajah. orang lain. Loh, Ketika mau justru yang nggak dijelaskan, menghargai orang itu dipotong. kamu loh. Ketika Masuk ke komal orang kok ngatur-ngatur orang, minta dihargai pula. Masa maling minta dihargai, penjajah minta dihargai. Hebat kali kamu. Masuk rumah orang ngatur-ngatur orang terus minta dihargai pula. Udah, kamu cari aja kandang lembu. Kamu sana jadi lembu. Emang kamu siapa? Ngatur-ngatur apa yang kami suka dan nggak kami suka. Orang Kristen dan Islam yang berdebat kok kau yang sibuk. Kau bukan antara Islam dan Kristen. Kau kejawen. Kau ngapain ikut-ikut campur ke urusan orang? Ini sama aja kayak kau nengok tetanggamu lagi berantem laki bini, kau pula yang sibuk. Tetanggamu loh laki bini berantem. Datang-datang kau yang marah. Ikut negara. Kalian itu bikin Coba ikut tunjukkan masyarakat. kerusuhan di negara Ya mana? udah, Apa yang diam dulu, implikasi saya buruknya samamu apa? jelaskan. Diam dulu, saya Jelaskan. jelaskan. Pakai Jangan data, balas pakai data, seperti itu. pakai data. Tidak mau dijelaskan. Bawel-bawel mulutku kok. Walah. Wis. Kok bawel-bawelku kau atur pula. Yang lucu tuh kau laki bawel. Angel. Terus kalau kau ngomong angel tuh langsung hebat kau. Iya, aku paling hebat. Kenapa? Nah udah, ini kalau yang kau paling hebat, kau pergi berak dulu sana. Berak kau sana dulu. Aku berak di kepalamu nanti. Kalau aku lagi model paduku kecabut, nggak kuhargai, nggak perlu kau hargai. Penjajah kok minta dihargai. Berak dulu ke sana. Sikat aja Uni, betul. Aduh, gitulah ada Uni yang kayak gitu itu. Banyak lah Uni yang kayak gitu. Iya, enak aja. Penjajah kau, kami pula kau minta suruh hargai. Depanku penjajah kuludah kita kau. Teman-teman yang naik waras dikit lah teman-teman. Kok ngatur-ngatur. Aku pakai bibirku ngomong kok. Kalau kau bisa ngatur tuh bibir binimu kau tutup. Ini sama aja kayak gini loh. Tetangganya lagi berantem. Datang-datang dia ke rumah tetangganya. Ngapain kalian berantem-berantem? Rusuh RT. Tanya sama tetangganya kan. Kami berantem di dalam kamar. RT mana yang rusuh? Aku terganggu. Apa? Karena aku nggak punya kawan untuk berantem. Kalian berantem laki bini. Iya, terus kenapa? Masalahnya aku nggak punya bini. Lucu kau. Yang Kejawen. adab Kau ikut ya. campur. Pakai adab dikit gitu loh yang naik ya, biar kita nggak senewen gitu ya. Teman-teman yang ada di bawah, yuk naik lagi, pakai adab, pakai tata krama lah ya. Walaupun baik Kristen atau Muslim kan diajarkan sopan santun atau apa gitu ya teman-teman. Yuk naik yuk, silakan. Teman-teman, yuk naik. Coba aku tanya dulu Teteh Teneng. Ya. Teneng, kalau kita diajarin sopan santun itu yang ngajarin siapa? Di depan siapa nih? Kalau kita diajarkan beradab itu siapa gurunya? Siapa yang kita tiru? Nah, gurunya dong. Ah? Iya, nama guru kita semua umat Islam itu siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya tanya. Oten diajarkan adab sama siapa? Wallahu a'lam bil muradi. Makanya Teneng bilang kalau mereka diajarin adab, pertanyaannya yang ngajarin mereka adab siapa? Jangan-jangan mereka tuh ngutip-ngutip adab orang Islam loh. Nah, itu dia. Ya setidaknya pakai tata krama ke Indonesiaan. Nah, kita bilangnya gini, tolong kalian ikuti adab kami umat Islam. Walaupun kalian nggak beradab, belajar kalian sama kami gitu. Karena mereka nggak ada diajarin. Kalau kita bicara seperti itu nih, aduh kayak gimana gitu loh ini loh. Asli. Masalahnya fakta. Ya kalau enggak ya bantah aja saya. Coba ada nggak Yesus ngajarin cara bicara, cara makan yang baik? Orang makan dia aja nggak cuci tangan kok. Betul. Kita aja ke WC aja ada doanya ya Uni ya. Nah, kita kepada hewan aja, cicak contoh. Cicak yang boleh dihabisi nyawanya aja, itu ada adabnya loh. Mereka ngehabisin nyawa Tuhan aja nggak ada adabnya. Betul. Nah, itu hal-hal kecil di Islam itu diajarkan, tetapi hal besar di Kristen diajarkan tidak. Nggak ada. Apa hal besar? Contoh, apakah ada di ajaran mereka cara mencintai orang tua,
Nggak ada justru barang siapa tidak membenci ibumu, bapakmu. Nah itu mana? Coba tunjukkan junjungan mereka. Pernah nggak junjungan mereka, baik Yesus, Paulus, mengajarkan tutorial menghormati orang tua? Coba. Itu dia. Terus orang tua Ya udah. gini Uni, kalau misalkan ada gitu contoh-contoh misalkannya Yesus itu kan dilahirkan, berarti otomatis harus menghargai orang tua, harus menghormati orang tua. Nah, bentuk contohnya seperti apa Yesus menghargai menghormati orang tua itu, Uni? Emang nggak ada. Orang sama mamanya jadi bilang woman katanya, hai perempuan katanya. Ais. Mana ada, nggak ada. Justru waktu dia hilang 2-3 hari ya, mamanya nyariin tuh 3 hari 3 malam kalau nggak salah. Pas ketemu, mamanya bilang gini, kenapa kau lakukan ini pada kami? Kenapa kalian mencari aku kalau nggak salah gitu? Bukankah aku harus berada di rumah bapakku? Aku kalau punya anak kayak gitu udah aku kuliti dia di tempat ya. Padahal mamanya khawatir ya, makanya nyari-nyari gitu ya. Padahal mamanya khawatir, lagian dia kan Tuhan, masa dia nggak bisa kasih pinjam malaikat bilang sama mama gue lagi nggak di ini, nggak repot mamanya, ini hilang gitu aja dia. Kalau nggak suruhlah utus keledai buat ngomong kan, mbak gitu kan enak. Udah Atau, ketemu ngapain lu cari iya, gue gitu kan? kalau udah ketemu kenapa kau cari aku, bukankah aku harus ada di sini? Apa nggak nyelekit banget nih anak? Kalau gue punya anak kayak gini gue masukin lagi dalam perut ya. Nggak bisa Uni, apalagi udah bandot gitu di bangkotan, nggak bisa Uni, nggak bisa. Iya, coba baca aja di kitab mereka, begitu ceritanya teman-teman. Parah banget, parah. Uni kan suka apa bahas Bible itu ya, tahu tentang Bible. Tandeng mah apa penasaran, adakah keilmuan tentang bumi ataupun dunia isinya itu di Bible? Maksudnya ini Ada. kecil gitu ya. Ada. Bumi itu tadinya kosong tapi udah ada air. Bumi itu kosong tapi udah ada air. Terus Tuhan melayang-layang. Cuma Itu kan doang. ilmu dunia itu. Itu ilmu saintifik itu. Cuma itu doang. Banyak kalau mau dibahas. Kalau terus segala pohon itu jadi makanan manusia. Segala pohon yang berbiji akan menjadi makanan manusia. Itu ilmu bumi, itu ilmu psikologi, itu psikologi hewani. Terus bahwa apa namanya? Dulu ada gini kan, pada mulanya diciptakanlah terang. Berarti kan sebelum ada terang gelap gulita kan? Lah katanya Tuhannya terang. Ini gimana ini? Coba Bang Yontanandar jawab dulu tuh. Yontanandar jawab dulu. Iya apa? Ribet. Pada mulanya diciptakanlah terang. Ya kan? Berarti Tuhan duluan ada dari terang. Berarti Tuhan dalam kegelapan kan? Berarti Tuhan bukan terang dong. Karena terang baru diciptakan setelah Tuhan ada. Itu aja. Katanya Yesus terang dunia lah, inilah, itulah. Masya Allah, berarti ini ya kurang apa ya, kurang spesifik ya di Bible itu, atau ya mungkin karena dalamnya itu isinya itu comot-comot atau salah arti atau salah terjemah gitu, atau kayak gimana gitu, nggak ngerti aku. Teman-teman, kali ini kita cukupkan tentang Uni Riva dan juga para pengikut Edis ini sampai di sini. Dan sekarang kita akan berganti bagaimana kita melihat seorang mu'alaf kita yang dulunya adalah pendebat daripada Kristen, sekarang sudah menjadi mu'alaf, menjadi pembela Islam. Dia ini adalah Demian. Saya dulu juga mengikuti bagaimana pertama Demian ini muncul di ranah perdebatan ini. Sekarang justru alhamdulillah bisa menjadi mu'alaf dan mengikuti ajaran Islam, ajaran yang benar. Sekarang Demian ini mengedukasi para oten-oten ini bagaimana mereka ini masih dengan keyakinannya yang menurut Demian kurang pas, sehingga mereka ini dari hari ke hari menjadi ricuh dengan keimanan mereka. Kita saksikan mu'alaf cerdas ini teman-teman. Itu apa?
Saya sudah jawab, kalau Anda tidak terima tidak masalah. Saya nggak penting sama, saya nggak peduli masalah jalan. Topik saya mengenai Tuhan. Tuhan kamu itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7? 7. Ya. Tuhan kamu 7. Sekarang udah tahun 2025 masih berbicara masalah Tuhan, berapa ketinggalan? Karena kamu makan 3 bakwan, kau bilangnya 1, makan 3 ngaku 1. Nggak ada. Mau saya buktikan? Itu Mau aku tuduhan buktikan? Anda. Itu Ya udah, tuduhan sekarang Anda. aku buktikan. Boleh saya buktikan nggak sekarang? Itu tuduhan Anda. Enggak perlu. Oke, boleh nggak aku buktikan kau makan bakwan boleh nggak aku buktikan kau makan bakwan 3 ngaku 1 gimana? Saya hanya Nggak usah panik, nggak usah panik. Bisa nggak saya buktikan? Kalau kau makan 3 ngaku 1, bisa nggak? Mau saya buktikan? Ayo dibuka mute-nya, gimana? Nggak usah panik, jangan cuman jadi apologet itu, jangan cuman berani bertanya, tapi giliran ditanya nggak mau jawab. Saya malas ladenin orang yang cuman mau bertanya, giliran ditanya nggak mau, namanya pengecut. Dibuka mute-nya. Mute-nya gimana? Boleh nggak aku buktikan kalau Tuhan kamu 3 gimana? Saya udah bilang Halo? sama Anda, itu nggak penting buat saya. Loh kok nggak penting kalau kau kayak gini, kalau nggak penting, kalau kau nyembah 3 Tuhan masuk surga apa neraka? Kalau nggak penting nih, contoh Kalau nih, nggak saya penting, ya nyembah- udahlah nggak penting. Kalau saya nyembah Tersiar Yesus, aja, tersiar aja. nggak bakal masuk neraka. Saya ngikutin kamu nih. Saya ngikutin, nggak penting. Kalau kau nyembah 3 Tuhan masuk surga atau neraka? Silakan dijawab. Jawab. Jawab dong, kok diam? Kalau saya nyembah Yesus, saya nggak masuk neraka. Kalau saya nyembah Yesus, saya nggak masuk neraka. Kalau saya Yang tunduk saya sama Roh tanya, Kudus, saya nggak nggak tanya masuk kau neraka. nyembah siapa, aduh. Yang saya tanya, kalau kau Jangan nyembah 3 berbicara Tuhan, masalah Tuhan sama saya. Jangan berbicara saya masalah- tanya, kalau kau nyembah 3 Tuhan, kau masuk surga atau neraka? Saya nggak tanya kau nyembah siapa. Emang Bahlel. Kalau kamu ibaratnya Jangan. nih, contoh, nyembah 3 Tuhan, kau masuk surga atau neraka? Jawab. Nggak penting itu buat saya. Nggak penting, dasar penyembah berhala. Ya udah, kau bilang tadi kalau saya nyembah Yesus tidak masuk neraka. Bagi kamu Ya. nih, Yesus itu satu-satunya Allah atau salah satu Allah? Jawab. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu satu-satunya Allah atau salah satu Allah? Jangan Jawab. bawa saya ke narasi Anda. Saya tanya lagi, kalau nggak bisa jawab saya turunin nih. Jangan cuma berani bertanya, giliran ditanya nggak mau jawab. Anda. Saya tanya lagi, Yesus itu satu-satunya Allah atau salah satu Allah? Silakan dijawab. Jangan di-mute Anda itu. Kak, saya mute gara-gara kamu nggak mau jawab. Aduh, jawab dulu cepat, jawab. Kamu itu pembohong, kamu itu. Aduh, kau yang pembohong, kau makan 3 ngaku 1. Nah, kabur. Kabur. Hahaha. Tuh lihat tuh Mazmur. Memang seperti itu tuh, kalau debat sama orang gak mau jujur. Ya cari tungtung yang lain aja dah. Lagi di mana Kak Iklima? Kok berisik kali? Halo Kak Iklima. Selamat malam. Selamat malam Kak. Selamat malam Kak.
Waduh. Jadi gimana Mas Demian? Sekarang menganut Kabur, bro. Muslim, Kabur. udah Muslim. Iya, ganti Udah. pemain dulu ya bro ya, ganti pemain dulu ya. Iya, mau ditanya tentang keimanannya. Udah mapan belum? Iya. Selamat malam, shalom. Selamat malam, Demian. Kristen bro? Kristen. Kristen apa? Katolik, Protestan, Ortodoks, Saksi Yehova, Unitarian, Mormon. Kristen. Oh, nama-nama sektenya lucu ya, Ca. Mormon, Saksi Yehova, terus apa lagi? Unitarian, apa satanik? Oh, kalau satanik itu ini. Tapi kalau orang Katolik bilangnya, kalau Protestan itu prosetan. Terus orang Protestan bilang Katolik itu katolol. Gimana tuh, Bang? Nah, itu kalian bilang mungkin ya. Bang, bukan saya, Bang. Ini jujur, Bang. Kalau Abang nggak percaya, benaran lo, Abang kalau nggak percaya sama saya, Abang bilang saya fitnah. Coba Abang masuk aja di rom-rom debat antara Katolik sama Protestan. Nggak pernah saya dengar itu. Oh, berarti Abang kurang. Oh, berarti main-mainnya Abang kurang jauh. Abang mainnya kurang jauh tuh berarti. Enggak, saya sudah main ke Amerika sampai di Mekah. Oh, kau sudah pernah pergi ke Mekah? Ya, ada kuburan itu di situ. Kalau kita dekat di situ, tentara Arab katakan jangan dekat-dekat, musyrik. Tapi kalau datang, Maksudnya kau ke mana? Maksudnya dulu kau mantan Islam atau gimana? iya, kan waktu ke Mekah itu ada kuburan di situ. Kita mau dekat-dekat di situ, tentara Arab nggak bolehin. Katanya musyrik, gitu. Jadi Tapi dulunya kamu Islam, kemudian sekarang masuk Kristen gitu. apa di Indonesia datang, aduh diangkat Iya, rambutnya. iya. Sekarang maksudnya kamu ini dulu Islam, kemudian sekarang masuk Kristen atau gimana? Iya, dulu banyak teman saya Islam, keluarga saya Islam. Kamunya. Benaran ya, kamu dulu Islam gitu. Iya, saya dulu temannya semua Islam. Keluarga Kok Islam. dulu, kok bisa gitu ya? Dari nyembah satu Tuhan beralih ke nyembah tiga Tuhan, kok bisa ya bro ya? Waduh, mana ada dalilnya menyembah tiga Tuhan? Makanya saya masuk. Saya Kristen. Berarti Orang yang abang menyembah satu Tuhan berarti ya bang ya? Menyembah satu Tuhan saja? Iya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi satu Tuhan itu cuma Yesus saja, Bapa sama Roh Kudus bukan Tuhan? Ya Bapa Roh Kudus. Makanya Yesus ketika naik ke surga, aku berikan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan Ya berarti mengirimkan tiga Rohku. dong. Kalau Tuhan kamu bukan cuma Yesus, tapi Tuhannya ada Bapa dan Roh Makanya Kudus. jangan Tiga batasi. dong. Makanya Ayub. Ya, kau pemikiran. Nah, saya bacakan dulu Ayub 36. Ayat Ya udah 26 gini aja, nggak usah perang-perang ayat bang. Gini aja bang, abang itu Tuhannya ada berapa bang? Tuhannya satu atau dua atau tiga bang? Oke. Kalau Tuhan kalau Tuhan abang cuma satu, Kalau abang Tuhan bisa itu nggak apa? bilang Tuhan- begini, bilang gini bang? Nah, Tuhan saya adalah satu. Yesus adalah satu-satunya Tuhan saya. Bisa nggak? Bilang itu Yesus Ya, aneh. adalah satu-satunya Tuhan saya. Tidak ada Yesus Tuhan-Tuhan adalah yang lain. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Makanya di Kisah Rasul katakan 14, di bawah kolong langit tidak ada nama yang bisa menyelamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, berarti Tuhan itu cuman Yesus aja, yang nggak ada yang lain ya Pak ya? Iya enggak. Tuhan Yesus Tuhan yang benar, maka dia katakan Tuhan Yesus. Iya. Akulah jalan benar dan Gini hidup. Bang, gini. Iya, saya terima. Intinya Yesus satu-satunya Tuhan, yang lain bukan Tuhan ya. Iya, iman itu Oke. iman percaya. Kalau Yesus satu-satunya, yang lain bukan Tuhan, berarti Bapa bukan Tuhan, Roh Kudus juga bukan Tuhan. Enggak, siapa yang menuankan Roh Kudus? Kau yang sendiri yang bilang loh, kau sendiri yang bilang. Iya. Apa Jadi artinya Tuhan yang Yesus Tuhan itu, kau sendiri yang bilang tadi. Apa? Yesus itu namanya Yesus. Makanya waktu dia dilahirkan, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Kristus Loh. apa itu? Yang diurapi. Sabar. Ya, jadi Bapak itu Kristus Yesus juga gitu. Roh Kudus.
Nah, makanya ditutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lengkap kan? Iya, gini. Jadi Tuhan kamu tuh yang mana? Maksudnya Bapa itu juga Yesus, Roh Kudus juga Yesus. Makanya namanya Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya gimana Bapa, Anak dan Roh Kudus namanya Yesus atau gimana? Saya nggak ngerti, kau mutar-mutar terus. Enggak, kan kau batasi itu pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan yang Maha Kuasa dengan Gak jelas kau nih. tidak tahu. Makanya Ayub 36 ayat 26 katakan kita tidak bisa selami Tuhan itu yang Maha Kuasa dengan Kamu lagi mabuk atau gimana nih? Kok saya nggak ngerti narasi dia ya? Kamu kan ini kan di Protestan itu kan ada acara-acara kayak Sidian atau Islam. Nah, karena kalau saya pakai narasi, saya mau tahu dulu dengan siapa saya diskusi. Oneness, Islam atau Hindu Buddha. Aduh, dari tadi emang kamu nggak lihat diskusi dari awal? Oh enggak, saya baru lewat ini. Baru Di singkat. Komal ini Komal satu Tuhan, Pak. Bukan tiga Tuhan. Iya, Tuhannya siapa? Kan Islam juga mengaku satu Tuhan. Ini Komal Islam, Pak. Nah, ya makanya Nah, kalau jadi kita kalau Islam, tadi kan kalau misalkan Abang tanya ke saya bahwa apakah Allah satu-satunya Tuhan, ya pasti saya jawab seperti itu. Kalau Bapak kan nggak jelas. Kalau kan Pak ini ditanya teologis. siapa Kita Tuhanmu? bicara teologis dan logis. Enggak, kita bicara teologis dan logis. Kan kita itu Teologis dan logis. ya. Teologis itu apa tuh? Teologis. Teologis artinya pikiran Tuhan, ilmu Tuhan. Kan kita bicara Tuhan di sini. Jadi untuk membuktikan ilmu Tuhan, ya saya mau pertanyakan, kan Allah satu-satunya di Al-Quran. Nah, sejak kapan ada SWT? Saya tanyakan. Loh, justru itu kalau memang Allah SWT itu ndak ada, kenapa di Quran di dalam Bible mau ada? Kalau memang nggak ada, kenapa di kitabmu pakai Tuhannya orang Islam? Tuhan kamu itu kan orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi itu nggak ada Allah. Orang Yahudi nggak pernah nyebut Tuhannya Allah. Terus dari mana tuh kata Allah di dalam kitab kamu tuh dari mana? Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya dari mana kata Allah coba? Waduh, kok diam orangnya? Oi, shalom. Yuk. Macet orangnya. Shalom. Aduh, orangnya pingsan ini. Oi, shalom, jangan pingsan dulu, shalom. Kok pingsan? Oh, udah tutup. Udah ya. Udah pingsan dia, guys. Hilang suaranya. Aduh, tutup dah. Udah tutup yuk. Dah. Hajar Tungtung dulu, saya masih belum puas nih Hajar Tungtung. Apa tuh? Ya, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Ntar ketiduran. Bentar, mau nyanyi satu lagu dulu. Ini lagu itu. Dasar negara kita adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada aliran Kristen, Allahnya ada 3, Tritunggal tidak Pancasila. Aduh, tuh siapa yang nyerapnya? Tritunggal bubarkan saja. Tritunggal tidak pernah Esa. Hostnya Tritunggal. Apa aku Tritunggal? Dibuang aja ke tong sampah tuh Tritung tuh. Hostnya sendiri Tritunggal. Ajaran pagan. Bentar, kita naikin dulu Tritung yang apa namanya? Mana sih siapa namanya tadi tuh? Eutikus tuh.
kok hilang si eutikusnya. Jangan naikin teritung-teritung yang apa tantrum, nanti nangis mereka di atas. Udah tutup. Naik eutikus, naik. Ini ada Bang Bejo ini. Kebanyakan yang minta naik ini. Naik eutikus, jangan kabur kau. Aduh. Si Shalom minta naik lagi nih dia. Kita ini aja lah. Tikusnya udah hilang, udah kabur dia. Iya, buat mainan aja sih Shalomnya. Shalom. Wah, masih loading dia. Aduh, ribut bro, cari tempat aman dulu. Ngapain kau bro? Kok bisa ini? Bisa macet? Halo? Halo Shalom? Halo Salon? Salon? Aduh, udah macet dianya, nggak ada suara lagi. Terus terang teman-teman, saya tuh suka sekali dengan gaya Demian sekarang ini dalam berdiskusi. Terlihat santai, tidak seperti dulu. Kalau dulu dalam dia membela keyakinan yang lama sungguh sangat keteteran dan harus memerlukan energi yang lebih. Tapi ternyata sekarang Demian ini terlihat santai dan rileks dalam menghadapi para oten ini. Tetap pantengin terus channel ini teman-teman. Yang belum subscribe tolong di subscribe biar channel ini tetap berkembang dengan pesat sehingga menjadi ladang dakwah buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.